man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban tetapi ia enggan berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah mendekati musallaku, janganlah mendekati tempat salat Idku. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul bariyat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul makhluqat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan wa syarrif wa karrim wa majid wa azim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin ma'lumat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan mulia, bulan istimewa, bulan agung, bulan pertama daripada bulan-bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah. Orang-orang Arab dahulu menamai bulan ini dengan sebutan Huwa. Ada juga yang menyebutnya dengan Haifal. Ada juga yang menyebutnya dengan Jaifal, Warnah, dan lain sebagainya. Sebagian masyarakat kita menyebut bulan ini dengan bulan Apit atau bulan Hapit atau bulan Kapit. Kenapa disebut bulan Kapit? Konon karena terjepit antara dua hari raya besar, Idul Fitri 1 Syawal dengan Idul Adha 10 Zulhijjah. Sebagian masyarakat kita juga meyakini bulan ini merupakan bulan sial atau bulan apes. Karenanya mereka tidak mau melakukan atau menikahkan anak-anak mereka pada bulan ini. Konon pernikahan yang dilakukan di bulan Apit ini, di bulan Dzulqa'dah ini, rawan perceraian. Mereka juga meyakini pada bulan ini usaha yang dilakukan atau memulai usaha di bulan ini akan rawan bangkrut, tidak lancar, tidak sukses, dan lain sebagainya. Karena itu mereka menghindari semua usaha yang dimulai pada bulan ini. Tetapi Islam tentu tidak demikian. Keyakinan-keyakinan seperti itu tidak selaras dengan ajaran Islam. Bulan ini merupakan bulan istimewa dan termasuk ke dalam 4 bulan haram, di mana kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, siapapun yang melakukan amal soleh di bulan ini maka dilipat gandakan pahalanya sekecil apapun. Begitupun amal salah yang dilakukan di bulan ini sekecil apapun dilipat gandakan siksanya. Ini kenapa disebut bulan haram. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa para ulama menamakan bulan ini dengan Dzulqa'dah? Dzu artinya pemilik, al-qa'dah tempat duduk. Mereka mengatakan liqu'udihim fi rihalihim wa awtanihim 'anil ghazwi.
Kenapa disebut Dzulqa'dah? Karena dahulu orang-orang Arab ketika memasuki bulan ini berdiam diri di rumah. Mereka tidak melakukan perjalanan jauh, mereka tidak melakukan peperangan, mereka melakukan genjatan senjata. Jangan sampai ada darah yang mengalir. Mereka itu lakukan semua, tidak lain dan tidak bukan, untuk menghormati bulan ini, li ta'zimi hadzal syahr. Kita boleh menyebutnya Dzulqa'dah, tetapi kata Imam Nawawi, lughah yang masyhurah, bahasa yang dikenal atau umum, bi fathil qaf, Dzulqa'dah, sebagaimana sebuah syair, wa fatha qafi qa'datin qad rajjahu wa kasraha hijjatin qad sahhahu. Tetapi tidak mengapa kita mengatakannya Dzulqa'dah bi kasril qaf. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ada bulan haram? Mohon maaf, keimanan manusia ini seperti roda yang berputar, kadang cepat putarannya, kadang lambat. Kadang keimanan itu semangat dilakukan, amal soleh itu semangat dilakukan, kadang turun. Karena itu dengan adanya bulan-bulan haram ini kita dicas agar selalu berada dalam kebaikan, ketaatan, amal soleh. Selama 30 hari sebelumnya kita dididik dengan pendidikan Ramadan. Apakah setelah itu pensiun? Tidak. Masuk bulan Syawal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita semangat agar tidak pensiun beramal dengan sebuah sabda beliau, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian setelah itu masuk bulan Syawal digenapkan dengan berpuasa selama 6 hari, kana kasiyamid dahr, maka dia seolah-olah berpuasa setahun penuh. Apakah setelah itu pensiun beramal? Tidak. Masuk bulan Dzulqa'dah kita dicas kembali di bulan haram ini. Tentu tidak ada amalan khusus, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dengan kita memperbanyak puasa di dalamnya. Beliau mengatakan, sum asyhurullah al-hurum, berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak peristiwa yang terjadi di bulan ini. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam untuk memberikan kitabnya selama 40 hari, dan itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Direkam kabar ini dalam Al-Qur'an, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan ini melakukan keempat umrohnya. Rasulullah seumur hidup hanya melakukan 4 kali umroh, dan itu semua dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menikahi istri beliau yang bernama Sayyidah Zainab binti Jahshin pada tahun ke-5 Hijriah di bulan Dzulqa'dah. Kemudian istri terakhir beliau yang bernama Sayyidah Maimunah binti Al-Harith Al-Hilaliyah pada tahun ke-7 Hijriah pun di bulan Dzulqa'dah. Jadi tidak apa-apa kita menikahkan anak-anak kita di bulan mulia ini, selain amal soleh yang dilakukan di dalamnya dilipat gandakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah setelah Dzulqa'dah kita pensiun beramal? Tidak. Masuk setelah itu bulan Dzulhijjah, bulan haram juga. Bahkan di 10 pertamanya merupakan amalan-amalan yang paling disukai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari yang amal solehnya paling dicintai, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala selain amal soleh yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Apalagi di dalamnya ada Idul Adha, ada penyembelihan hewan kurban. Kata Rasulullah, tidak ada amal yang paling disukai Allah, paling dicintai Allah pada tanggal atau pada hari ke-10 daripada bulan Dzulhijjah,
selain daripada mengalirkan darah hewan kurban. Bahkan mereka yang mampu kemudian tidak berkurban, minimal kata para ulama makruh, man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban tetapi ia enggan berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah mendekati musallaku, janganlah mendekati tempat salat Idku. Para ulama mengatakan, selain Imam Abu Hanifah yang mengatakan wajib bagi yang mampu, minimal bagi yang mampu menurut jumhur ulama makruh. Makruh artinya dibenci bagi mereka yang mampu tetapi tidak berkurban. Apakah setelah itu pensiun? Tidak. Masuk bulan Muharram kita dicas kembali untuk memperbanyak amal soleh, melakukan ketaatan. Terus setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita diingatkan dengan sholat dan lain sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan agar kita selalu berada dalam amal soleh, amal baik, ketaatan. Salah satu sahabat Nabi pernah bertanya, ya Rasul, untuk apa kita beramal capek-capek? Toh akhir hayat kita sudah ditentukan. Ngapain sedekah, ngapain kurban, untuk apa ngaji capek-capek, kerja cari nafkah? Toh akhir hayat kita sudah ditentukan, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Begitupun tempat kita di akhirat sudah ditentukan, apakah surga atau neraka. Untuk apa capek-capek beramal? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan bertanya seperti itu, jangan berpikir seperti itu. I'malu, kata Rasulullah, beramal saja, perbanyak amal soleh, jauhi amal salah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena segala sesuatu itu dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Kalau orang tersebut ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akhir hayatnya baik, akhir hayatnya husnul khotimah, maka dia akan senang dengan kebaikan. Dia akan menempuh jalan-jalan orang baik, jalan-jalan orang yang akhir hayatnya husnul khotimah. Tetapi apabila orang tersebut ditakdirkan oleh Allah akhir hayatnya celaka, akhir hayatnya su'ul khotimah, maka dia akan susah melakukan kebaikan, akan menempuh jalan orang-orang yang celaka, akan pro terhadap kebatilan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk selalu berada dalam kebaikan, amal soleh, dan mudah-mudahan kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Siapa yang amal solehnya lebih banyak, lebih berat ketika nanti ditimbang di mizan daripada amal salahnya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah, artinya di surga. Sebaliknya, naudzubillah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya lebih banyak, lebih berat ketika nanti ditimbang di mizan daripada amal baiknya, amal solehnya, fa ummuhu hawiyah, terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dit-tawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم اجعل أهل هذه القرية من المتقين، اللهم اجعل أهل هذه القرية من الصالحين، اللهم اجعل أهل هذه القرية من المصلين الذين يعبدونك ولا يشركون بك شيئا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.